Saya Nur Ain Tambunan, saya dari kelas 11 akuntansi 3 dan sini saya akan mempresentasikan tentang PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24 adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Selanjutnya, subjek dan objek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terhutang, pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri di sisi lain yang menjadi objek PPh pasal. Selanjutnya, definisi. Definisi pajak yang terhutang atau dibayarkan ke luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh terhutang atas seluruh penghasilan WP atau DL pengkreditan. Nah, selanjutnya sumber penghasilan. Sumber penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lainnya negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas, dan yang kedua, bunga royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti sewa berada. Yang ketiga, penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak negara tempat harta tersebut terletak. Selanjutnya, objek penggabungan penghasilan. Objek penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut penghasilan lainnya, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tak ditetapkan sesuai KMK kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Selanjutnya, sumber penghasilan kena pajak. Sumber penghasilan kena pajak ke luar negeri, keuntungan atau pendapatan dari saham atau surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya, pendapatan berupa sewa yang berkaitan penggunaan harta benda tidak bergerak di luar negeri, pendapatan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan pendapatan dari bentuk usaha tetap BUT di luar negeri. Selanjutnya, tarif pajak PPh pasal 24. Tarif pajak PPh pasal 24 sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Selanjutnya, contoh soal PPh pasal 24. Soal PPh pasal 24, PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari Vietnam tarif pajak 20% 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Selanjutnya, penyelesaian perhitungan PPh pasal 24. Perhitungan PPh pasal 24 adalah 1. Menghitung total penghasilan kena pajak, penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari Vietnam 200 juta, jumlah penghasilan neto 600 juta. Menghitung total PPh terhutang, pajak terhutang 25% kali 600 juta sama dengan 150 juta. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, penghasilan luar negeri bagi total penghasilan kali total PPh terhutang. 200 juta dibagi 600 juta kali 150 juta hasilnya 49.999 dibulatkan menjadi 50 juta. 4. Menghitung PPh terhutang atau dipotong di luar negeri 20% kali 200 juta
Hasilnya 40 juta. Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.